kesalahan store manager pertama adalah membiasakan kebiasaan buruk atau hal buruk terjadi. Yang sering terjadi adalah ketika mendisplay barang, ya, pagi hari ketika mendisplay barang, karena mungkin kuantitinya banyak, hal itu dilakukan sampai dengan opening toko. Jadi yang terjadi adalah ketika toko sudah buka, traffic customer mulai masuk, tapi aktivitas mendisplay barang masih sering dilakukan. Yang terjadi adalah customer untuk memasuki lorong-lorong terutama di aksesoris, untuk melalui lorong-lorong tersebut agak terganggu dan mereka ujung-ujungnya mungkin akan sungkan untuk masuk ke area tersebut. Nah, itu salah satu kebiasaan buruk yang sering terjadi. Yang harus dilakukan adalah tetap datang lebih awal, ya, 1 jam sebelum buka toko untuk prepare hal tersebut. Tapi ketika saat opening barang-barang itu masih belum semua bisa masuk rak, maka yang lain bisa ditarik lagi ke back office dan dikeluarkan secara bertahap, misalkan 1 koli atau 1 kardus. Jadi area display tetap terbuka saat opening, tapi tidak mengganggu traffic customer dan tetap terlihat rapi. Kebiasaan buruk yang lainnya adalah datang mepet, ya, di saat jam-jam persiapan briefing. Misalkan kalau toko buka jam 11, maka briefing adalah 1 jam sebelumnya. Masih ada yang ketika harusnya jam 10 sudah briefing, mereka masih melakukan grooming di area locker. Hal yang harus dilakukan adalah agar mereka datang lebih awal lagi. Jadi ketika jam 10, ya, posisinya sudah benar-benar siap briefing. Kebiasaan-kebiasaan buruk ini terjadi karena terjadinya pembiaran oleh store manager. Karena dibiarkan, maka dianggap oleh tim menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Maka bad habit tersebut, ya, harus dihilangkan dan lebih banyak melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Lebih sering menghakimi daripada melatih. Kita sebagai seorang store manager, kadang ketika anak atau tim melakukan kesalahan, kadang seringkali hanya menghakimi, ya, hanya menghakimi mereka, memberitahu bahwa mereka salah, tanpa kita melakukan coaching, ya. Itu yang juga sering terjadi. Karena yang seharusnya adalah kita sebagai seorang leader, sebagai seorang store manager harus bisa mengempower, memberdayakan tim, ya. Karena untuk jangka panjangnya, jika tim semuanya memiliki kemampuan atau skill lebih, maka yang diuntungkan adalah, ya, toko tersebut. Jadi sekali lagi, ya, menghakimi dan tidak melatih. Yang harus dilakukan adalah ketika seorang tim atau melakukan kesalahan, tetap diberitahukan bahwa mereka itu salah, tapi sekaligus dilakukan coaching, ya, agar next ke depannya tidak terjadi, tidak terulang. Jadi sekali lagi, kita sebagai seorang store manager harus bisa memberikan coaching, karena coaching itu untuk jangka panjang. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, sekali lagi beritahukan bahwa mereka itu salah dan kita kasih tahu, kita berikan pengetahuan bagaimana agar kesalahan tersebut tidak terjadi lagi. Tidak melakukan evaluasi berkala. Store manager kadang-kadang mungkin sibuknya terlewat melakukan evaluasi berkala terhadap timnya, dan hal itu sangat tidak baik, ya. Itu salah satu kesalahan juga dari seorang store manager. Yang harus dilakukan adalah evaluasi itu harus dilakukan berkala agar tidak terjadi kesalahpahaman antara leaders dan timnya. Evaluasi berkala itu bisa dilakukan dalam waktu harian, mingguan, bahkan di saat-saat weekend. Evaluasi itu bisa per 2 jam, ditanyakan ke masing-masing tim setelah 2 jam, ya, mereka jualan berapa, setelah 2 jam mereka jualan berapa. Karena evaluasi yang berkepanjangan akan kehilangan momentumnya, ya. Itulah yang bisa menimbulkan kesalahpahaman ketika seorang tim merasa sudah berbuat sebaik mungkin, ya, sudah merasa sudah bekerja, tapi oleh atasannya
tidak diakui. Ya, sekali lagi evaluasi berkala itu sangat penting. Kita sebagai seorang leader harus mengevaluasi mereka agar kerja mereka untuk seterusnya menjadi lebih baik.